Oke, video ini saya buat sebagai simpati kepada konten kreator pemula yang sering dimanfaatkan oleh konten kreator lama. Karena konten kreator lama ini punya tujuan ya. Jadi konten kreator pemula ini dimanfaatkan, dibohongi, dibilang algoritma seperti ini, padahal semuanya itu bohong, semua hanya untuk keperluan tujuan pribadi si pemberi saran itu ya. Sebelumnya saya juga pernah membuat video seperti ini ya untuk TikTok gitu ya. Saya membongkar kebusukan orang-orang yang bohong gitu ya, membohongi konten kreator pemula untuk kepentingan pribadinya. Oke, saya tahu akan banyak orang yang tidak suka dengan konten ini dan ya itu konsekuensinya. Tapi saya yakin bahwa konten ini, video ini juga bakal bermanfaat bagi banyak orang, terutama konten kreator pemula yang sedang ingin gitu ya berhasil gitu untuk mengembangkan akunnya. Oke, jadi kebohongan yang pertama teman-teman tentang algoritma. Jadi algoritma itu sepenuhnya adalah tentang bagaimana bagaimana akun kita gitu ya dialgoritmakan oleh Facebook gitu ya, atau oleh YouTube atau apapun gitu ya, melalui aktivitas kita gitu ya, melalui aktivitas yang kita bangun. Dan kalau di YouTube, di Facebook itu sudah ada arah-arahannya ya. Jadi sebelum kita menuju ke monetisasi itu ada arahannya, misal 1000 pengikut atau misalnya 1000 subscribers, kemudian jam tayang dan lain sebagainya. Itu semua sudah diatur tentang itu. Bagaimananya itu terserah kita ya mengaturnya. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan, tapi di sini saya akan menggarisbawahi dulu cara kotor yang dipakai oleh konten kreator lama untuk menipu konten kreator baru. Jadi misalnya kalian diminta yang pertama, oke, silahkan sebagai bentuk aktivitas ya, karena algoritma YouTube, algoritma Facebook ini mengharuskan kita banyak aktivitas. Jadi silahkan kalian komen akun ini, silahkan kalian like, silahkan kalian share, silahkan kalian follow dan lain sebagainya. Dan anehnya kalian diarahkan untuk melihat kepada konten dia, dan itu algoritmanya ya kembali ke dia. Kenapa? Karena yang rame lalu lintas datanya itu yang rame adalah akun dia. Akun kita hanya partisipan. Adapun misal di situ ya, di Facebook itu ada misalnya ada ketentuan interaksi dengan followers ya, interaksi dengan orang. Itu tuh bukan kita komen ke tempat orang, tapi bagaimana orang itu komen ke tempat kita. Orang itu menyukai postingan kita, bukan kita menyukai postingan orang. Jadi salah ya tentang algoritma ini. Jadi kalian dibohongi ya. Pertama, mereka dapat keuntungan, kalian like, kalian komen, kalian share dan lain sebagainya, engagementnya tinggi, kalian nonton videonya sampai habis. Mereka bilang seperti itu karena nanti akan ngefek ke kalian, padahal enggak sama sekali. Akun-akun yang dipromosikan itu, kalau kalian lihat di YouTube ataupun di Facebook, misal halaman yang disarankan gitu-gitu ya, orang yang disarankan itu karena orang tersebut rame akunnya, bukan karena kalian banyak komen. Enggak, ini sudah pernah saya buktikan. Saya benar-benar tidak aktivitas banyak ya, saya tidak aktivitas banyak ya. Namanya saran orang itu ya banyak, saran dari YouTube, saran dari TikTok, saran dari Facebook gitu. Jadi banyak. Jadi kalian jangan mau ditipu di sini demi keuntungan mereka ya. Ini yang pertama, menipu seolah-olah bilang algoritma ini, padahal semua itu demi keuntungan dia ya. Jadi omong kosong gitu ya. Jadi algoritma itu adalah tentang akun kalian, ramenya akun kalian, bukan tentang ramenya akun orang lain karena kalian komen, karena kalian partisipasi di video orang itu gitu ya. Terus apa solusinya gitu? Solusinya ya bagaimana kita membuat konten yang interaktif, kemudian kita mengajak penonton kita untuk saling support. Nah, sebatas itu murni bantu membantu, dan itu boleh ya, sebatas minta orang support, sebatas minta orang
untuk nonton videonya, untuk like dan lain sebagainya. Tapi kalau mengatasnamakan algoritma dan bilang kalau kalian komen maka algoritma kalian naik, kalian akan cepat viral, no, kalian dibohongi ya. Jadi bukan itu algoritma yang berjalan sekarang. Adalah bagaimana kalian mengelola akun kalian ya. Percaya deh, misal pun kalian aktif gitu ya, berkomen gini, kalau kalian sendiri nggak bikin konten, kalian sendiri nggak interaktif dengan penonton, ya mati lama-lama akun tersebut ya. Jadi nggak usah deh kita ngambil contoh-contoh yang berat-berat. Kita sebagai penonton ya, misal sebelum kita kenal monetisasi dan lain sebagainya, kita sebagai penonton ya, kita ini banyak disuguhi tentang apa yang kita tonton. Itu yang namanya polarisasi. Jadi kalau kita sering nonton ini, maka sarannya yang masuk adalah itu algoritmanya ya, itu algoritmanya. Jadi algoritma yang ditawarkan ke kita, yang masuk ke kita, justru adalah orang lain, akun orang lain, atau misal produk orang lain ditawarkan ke kita, itu algoritma. Tapi kalau misalnya kalian pengen kalian yang rame, kalian yang dikenal, berarti kalian harus sering-sering muncul di orang yang ingin nonton kalian gitu loh. Itu maksudnya. Gimana coba kalian bisa muncul ke orang yang mau nonton kalian kalau kalian ini sebagai partisipan, kalian yang nonton, kalian yang like, kalian yang share, kalian yang komen. Gimana akun kalian mau masuk gitu? Enggak, ya akun dia ini yang bakal naik. Itu yang pertama, kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua adalah tentang monetisasi dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Misalnya atau misalnya bantu follow dengan follow gitu. Itu bohong sekali, dan itu percuma gitu algoritmanya. Maksudnya gini, kalau kalian Facebook pemula ya, Facebook konten kreator pemula, yang namanya followers itu ada followers net itu bakal dikurangi. Jadi misal kalian ada yang follow kalian 100 orang, tapi kalian juga follow orang lain 50 atau 100, maka netnya ya 0. 100 kalian diikuti, 100 kalian mengikuti, ya 0. Jadi pengikut dikurangi, kalian mengikuti siapa gitu. Jadi kalau kalian mau bertumbuh ya, kalian mau bertumbuh followersnya nambah, dengan followers netnya yang juga nambah, maka satu-satunya cara adalah kalian di follow oleh orang yang bukan konten kreator. Kalau kalian sesama konten kreator saling follow, ya hitungannya ya rugi gitu. Misal gini, saya konten kreator, kalian konten kreator, kalian follow saya follow kalian, nanti hitungan netnya ya 0 jadinya. Jadi kalian follow saya dapat 1, tapi saya follow kalian dikurangi 1, ya 0, percuma gitu loh. Jadi jangan percaya gitu loh. Kalian juga harus belajar bahwa yang seperti itu ya, itu bohong gitu loh. Ada followers net namanya kalau di Facebook. Jadi kalau kalian istilahnya mau dapat followers net yang tinggi, ya kalian kalau bisa berteman dengan orang yang bukan konten kreator, karena biasanya kalau orang yang bukan konten kreator dan berteman, itu kalian otomatis dapat follow. Atau misal si pengguna Facebook ini bukan konten kreator tapi follow kalian, ya follow kalian nambah, kalian nggak ngikuti mereka. Tapi kalau kalian sesama konten kreator dan saling mengikuti, ya percuma gitu loh. Dan banyak kok yang bohong, misal di akun-akun di grup-grup gitu, ayo kita saling follow, silahkan duluan gitu. Semua komennya adalah silahkan duluan, silahkan follow duluan. Artinya apa? Artinya mereka nggak mau ambil resiko. Mereka tahu gitu loh bahwa yang namanya following tuh kalau mereka follow balik ya percuma gitu loh. Makanya mereka memancing sebanyak-banyaknya orang
untuk follow mereka. Nanti kalau pengguna atau konten kreator baru ini follow orang yang banyak itu di komen, kan mereka juga nggak ngitung nih ya, konten kreator baru ini nggak ngitung berapa yang di follow. Jadi misal ada balasan follow, itu biasanya sesama konten kreator pemula, ini itu sudah seneng gitu loh. Sedangkan yang konten kreator yang sudah lama boro-boro follow, nggak bakal di follow balik. Jadi ini baru 2 poin. Nah, ini sudah menitnya sudah panjang, jadi pembahasan selanjutnya ya terkait kebohongan konten kreator, menipu konten kreator pemula akan saya lanjut di video kedua. Ini saya minta kalian untuk follow saya, untuk subscribe saya, tapi saya nggak akan bohong ke kalian. Ini murni sebagai bentuk misalnya apresiasi lah gitulah ya. Dan saya juga berharap kalian semakin dewasa, kalian semakin paham bahwa algoritmanya itu tidak semua itu seperti yang dikatakan orang gitu. Jadi kita harus belajar, kita harus jeli, kita harus benar-benar ngerti lah gitu. Kalaupun misal kita mau bertanyalah kepada orang yang bertanggung jawab, orang yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Oke, salam. Subscribe Juantara TV, follow Facebook Ronaldo Agusta Juantara, dan Juantara TV fanspage di Facebook, atau di TikTok Ronaldo Juantara, atau di Instagram Juantara_RNLD. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.